Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azri Rizky Kurniawan dengan NPM 237002068 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian kelompok saya, yang dimana penelitiannya dilakukan di RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya dengan judul eh, perancangan PLTS Sistem On Grid untuk Rumah Sakit Dr. Soekarjo. Baik, untuk yang pertama di sini latar belakang dan analisis bebannya. Di sini kondisi existingnya daya tersambungnya itu 1800 kV ampere, 3 gardu utama, kapasitas gensetnya 3 unit di Gedung Melati, Gedung MB, Gedung Sentral. Lalu untuk tagihan listriknya itu 150 juta sampai 200 juta per bulan. Lalu pasokan listrik harus andal 100% untuk beban kritis. Ruang oke, ICU yang memiliki toleransi pemadaman 0 detik. Rumusan masalah, tingginya biaya operasional mendorong perlunya inovasi efisiensi energi melalui diversifikasi energi baru terbarukan atau EBT. Pemanfaatan atap gedung rooftop adalah solusi paling efektif tanpa mengganggu lahan fungsional medis. Ya, lanjut. Prinsip kerja sel surya path to neutral junction. Di sini kita lihat bahwasanya di sini ada front electrical contact layer, di mana ini tuh adalah lapisan kontak depan pertama dalam grid pattern. Ini adalah lapisannya ya, lapisan depannya. Ini nih. Di sini ada anti reflection layer. Di sini ada lapisan anti refleksi. Lalu di sini itu cahaya masuk ke sini ya. Di sini ada terminalnya. Lalu di sini ada resistansi. Ini tuh sirkuitnya. Ini terminal B, ini terminal F. Lalu ada top junction layer. Top junction layer itu lapisan junction atas. Lalu di sini ada back electrical contact layer. Ini tuh sama seperti yang front electrical contact layer, cuman ini tuh di belakang. Jadi ini tuh lapisan belakang, lapisan kontak belakang VV. Terus ini ada back junction layer, ada lapisan junction belakang, lalu di sini ada lapisan absorber. Nah, di sini sel surya bekerja berdasarkan P P2N junction, path to neutral junction. Semikonduktor tipe N memiliki kelebihan elektron, tipe P memiliki kelebihan lubang atau hole. Di mana di sini kita dapatkan persamaannya foton plus semikonduktor, jadinya itu E eksponensial ditambah H pangkat plus. Ketika foton matahari mengenai sel, energi diserap untuk melepaskan elektron, menciptakan aliran arus DC yang diarahkan melalui sirkuit eksternal. Lalu di sini klasifikasi teknologi panel surya. Monokristalin efisiensinya 15% sampai 20%. Kristal tunggal murni performa tinggi namun sensitif terhadap bayangan. Untuk polikristalin efisiensinya 12 sampai 15. Silikon core harga lebih ekonomis namun membutuhkan area lebih luas. Untuk yang thin film efisiensinya 4% sampai 10%, bekerja baik pada iradiasi rendah atau mendung atau disebut juga amorphous. Jadi di sini tuh ada tingkatannya ya, ada 3 tingkatan teknologi panel surya itu. Ada yang monokristalin, polikristalin, dan thin film. Lalu untuk konfigurasi sistem on-grid, sistem terhubung langsung secara paralel dengan jaringan PLN.
tidak memerlukan baterai atau penyimpangan virtual, dikarenakan kita menggunakan inverter on-grid dari Schneider, maka tidak membutuhkan penyimpanan atau bank baterai. Prioritasnya beban rumah sakit untuk surplusnya dikirim ke grid PLN, meter eksim atau meter eksim kekurangan otomatis mengambil dari PLN. Keunggulan, biaya investasi dan pemeliharaan lebih rendah dibandingkan sistem off-grid. Jadi, biaya investasi dan pemeliharaan lebih rendah dibandingkan sistem off-grid karena tidak ada bank baterai, di mana bank baterai juga ketika sudah rusak itu bisa menghasilkan limbah yang tidak bisa didaur ulang, yang bisa menyebabkan kerusakan lingkungan. Lalu untuk parameter kelayakan ekonomi, yang pertama itu net present value atau di mana ini tuh nilai hadirnya net. Nah, kita ketahui di sana NPV itu sama dengan minus I zero plus di sini tuh. Lalu ada eh, delta T ke N sama dengan 1/GF pangkat T dalam kurung 1 plus R pangkat T. Layak jika NPV-nya kurang dari 0. Profitability Index atau PI. PI itu rumus jatuh persamaannya NPV ditambah investasi awal per investasi awal. Layak jika PI lebih dari 1. Juga menggunakan IRR, Internal Rate of Return. Jadi rating, masukkan rating dari kembalikan, dan DPP discounted payback period. Seperti itu. Potensi energi surya atau lokasi RSUD, koordinatnya itu minus 07322968 derajat. Lalu 108.221 derajat. Lokasi memiliki potensi iradiasi sangat baik. Parameter teknisnya yaitu Global Horizontal Irradiation dengan simbolnya GHI, nilainya 1689,4 dengan satuan kWh per meter persegi per tahun. Lalu untuk yang kedua, direct normal irradiation-nya itu simbolnya DNI. DNI. Ya, untuk nilainya itu 998,2 untuk satuannya kWh per meter persegi per tahun. Untuk yang ketiga, global tilted irradiation optimal dengan simbol GTI Opta dengan nilai 1704,1 dengan satuan kWh per meter persegi per tahun. Lalu untuk suhu udara rata-rata simbolnya temperatur dengan nilai 23,4 derajat dengan satuan derajat Celcius. Untuk output daya spesifik VV simbolnya VV out, nilainya 1333,7 dengan satuan kWh atau kilo per tahun. Kemiringan panel optimal 9 derajat menghadap utara. Kapasitas sistem dan rincian biaya untuk komponennya, modul mono 550 WP dengan banyak 60, biaya 132 juta. Untuk inverternya 30 kW kWAC dengan banyak 1 dengan biayanya 35 juta. Untuk kabel dan wiring itu diasumsikannya di 1 dengan perhitungan 15 juta.
Untuk total investasi KPX-nya 182 juta. Spesifikasi spesifikasi teknis daya terpasangnya 33 kWp. Konfigurasinya 4 string kali 15 modul, biaya operasional 5 juta per tahun. Seperti itu OPEX-nya. Analisis produksi dan kinerjanya. Produksi energinya 47.063 kilowatt hours per tahun. Produksi spesifiknya 1.426 kilowatt hours atau KWP per tahun. Untuk performanya, rasio performanya 80,16%. Efisiensi sistem terhadap potensi maksimal radiasi. Untuk solar fraction 41,53%. Proporsi beban yang tertutupi oleh energi surya. Jadi beban yang tertutupi oleh PV itu dari keseluruhan bebannya itu, kan kalau seluruh beban itu diasumsikan 100%, maka ini diasumsikan 41,53, sekitar hampir setengahnya. Untuk grafiknya produksi PV bulanan, PV out, mapnya seperti ini. Karena ini bergantung pada iradiasi cuaca dan juga iklim. Untuk verifikasi perhitungan manual, visualize cost, ini LCO nya 182 M ditambah 5 M dikali 20 per 47.063 dikali 20. Itu tuh sama dengan 299,60 rupiah per kilowatt hour. Payback periodnya PP-nya 182 juta dibagi 29 juta 950 perak, nah, dengan 6,15 tahun. Net present value-nya itu 409 juta 819.800 perak, sangat layak atau feasible. Analisis dampak lingkungan, reduksi emisi karbonnya, total reduksinya itu 1036 TCO2 min, emisi produksinya 59,94 TCO2 min, penghematan bersihnya 839,2 ton CO2 min, mendukung konsep greenhouse kita melalui pengurangan gas rumah kaca secara masif selama 25 tahun masa pakai. Kesimpulan sistem on-grid 33 kW KWP sangat optimal untuk RSUD. Payback period cepat 6,2 tahun dengan NPV positif tinggi. Produksi stabil 47 MWh per tahun. Jadi sarannya itu implementasi nyata untuk validasi data simulasi. Jadi kita itu sarannya tuh pengimplementasian nyata untuk memvalidasi data yang diambil dengan data simulasi dengan data realnya. Pertimbangan baterai untuk backup beban kritis. Jadi kita juga ada pertimbangan baterai untuk backup beban kritis, untuk backup beban kritisnya. Lalu ada monitoring rutin untuk menjaga performance ratio. Jadi ada monitoring rutin dan check up rutin, lalu maintenance rutin untuk menjaga performance ratio. Mungkin segitu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kurangnya. Yang benarnya dari Allah, yang kurangnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.